saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ini saya mau share dari Keluaran pasal 10. Kita akan lihat dari ayat 21 sampai 23 saja, saudara. Ini adalah tulah kedua yang terakhir, saudara, sebelum tulah ke-10. Ada 10 tulah, ya. Dan 2 tulah terakhir ini tulah yang paling dahsyat, saudara. Dan tulah yang terakhir adalah tulah ke-10, itu adalah tulah kematian anak-anak sulung semua orang di Mesir. Tapi tulah ke-9 ini tulah yang cukup dahsyat, saudara. Dan kita akan lihat, saudara. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan, hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus kau tinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Ayat 25. Tapi Musa berkata, bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal, sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami, dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana. Tapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Lalu Firaun berkata kepadanya, pergilah daripadaku, awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi. Sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati. Ayat 29. Kemudian Musa berkata, tepat seperti ucapanmu, aku tidak akan lihat mukamu lagi. Saudara, ini adalah sebuah kisah, ya. Jadi bagaimana tulah itu turun, saudara? Kalau kita lihat tulah-tulah sebelumnya itu selalu ada peringatan kepada Firaun. Jadi Musa kasih tahu sama Firaun, kalau kamu tidak dengar seperti ini, seperti ini. Kalau kamu tidak dengar seperti ini, seperti ini. Tapi khusus tulah ke-9 tidak ada pemberitahuan, saudara. Tuhan langsung kasih tahu sama Musa, Musa, ulurkan tanganmu ke langit. Ulurkan tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir. Saudara, minggu lalu saya bahas gini, saudara. Bisakah Tuhan itu melakukan tulah tanpa Musa? Bisa tidak, saudara? Bisa, saudara. Tuhan itu bisa lakukan apapun tanpa Musa, tapi dia tidak mau lakukan itu tanpa Musa. Dia sangat menghargai Musa, bukan karena Musa hebat, bukan karena Musa baik, karena anugerahnya lah, saudara. Amin, saudara. Kalau Tuhan kasih anugerah dalam hidup saudara, bukan karena saudara dan saya baik. Amin. Itu karena Tuhan mencintai saudara dan saya. Dan Tuhan mau pakai hidup saudara dan saya. Bukan karena kita hebat, saudara. Tapi Tuhan membutuhkan respon kita. Sepertinya kalau Musa tidak ulur tangan, tulah itu tidak turun, saudara. Amin, saudara. Kita tahu, saudara, Tuhan itu adalah partner kerja kita. Tapi partner kerja yang kasih kita modal semuanya. Saudara mau kerja sama dengan seseorang, orang itu kasih saudara semua modal. Dia kasih saudara semua fasilitas. Dan dapat untung buat saudara semua. Siapa yang mau, saudara? Semua pasti mau. Tapi tidak ada di dunia seperti itu, saudara. Kecuali kita dengan Tuhan. Amin. Dia yang punya hidup kita, dia yang kasih kita modal, dia kasih kita semua kekuatan, dia kasih kita keinginan untuk lakukan yang baik, dia berjalan bersama kita, dan kalau kita bisa berjalan bersama dia, untungnya, rewardnya dikasih kita lagi, saudara. Itu Tuhan kita, saudara. Tapi dia butuh kerelaan hati kita untuk mau berjalan di dalam tuntunannya saja. Amin, saudara. Nah, jadi Musa mengulurkan tangannya, dikatakan apa? Datanglah gelap meliputi tanah Mesir sehingga orang dapat meraba gelap itu. Saudara bayangkan, saudara pernah dengar gelap yang bisa diraba tidak, saudara? Gelap yang bisa diraba itu seperti apa, saudara? Kalau dalam bahasa Inggrisnya, thick darkness. Thick darkness itu gelap yang tebal. Ini bukan gelap biasa, saudara. Ya, kalau gelap biasa itu malam hari, tiba-tiba kalau malam hari pasti gelap, apalagi di tengah hutan, tidak ada bintang, tidak ada bulan, tidak ada lampu, itu pasti gelap. Tapi gelapnya bagaimanapun gelapnya, saudara, tetap kita masih bisa bernapas dan bisa tidak sampai pekat gitu ya, saudara ya. Saya pernah ngalamin gelap yang pekat sekali. Saya pernah satu kali di dalam kamar tidur, ya tiba-tiba lampu mati.
Semuanya mati. Wah saudara, itu rasanya tidak enak saudara. Itu padahal gelap biasa saudara. Itu gelap biasa. Ini gelap yang bisa diraba. Saudara bisa bayangkan kalau saudara baca firman Tuhan, saudara masuk dalam kisah itu. Kalau firman Tuhan katakan gelap itu sampai bisa diraba saudara. Itu bagaimana saudara? Ini bukan gelap biasa, ini bukan gelap karena malam. Ini gelap yang Tuhan yang buat orang Mesir. Sehingga apa saudara? Kita baca terus saudara. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Kenapa 3 hari? Ya, nanti saya akan jelaskan. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Bayangkan, tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Bukan cuma tidak dapat melihat, tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya. Ya saya bayangkan kalau orang itu pas lagi ada di kamar mandi, pas datang gelap itu saudara. Dia tidak bisa bangun dari tempatnya saudara. 3 hari dia di kamar mandi. Saudara bayangkan saudara. Kalau dia di tempat tidur ya baiklah, dia tidur terus ya. Tapi juga tidak enak tidur terus. Waduh gelisah saudara. Saudara ada di ladang tiba-tiba tidak bisa kemana-mana. Ini bukan main-main saudara. Dikatakan tidak ada orang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Kalau gelap biasa, orang Mesir pasti punya lilin, punya persediaan bahan bakar, ya kan, api. Pasti mereka bisa mengatasi gelap biasa itu. Ini gelap yang bukan gelap biasa, saudara. Sampai dikatakan tidak ada orang yang bisa beranjak dari tempatnya sendiri. Saudara bisa bayangkan, ini kegelapan yang betul-betul pekat. Ini bukan sekedar kegelapan, kekelaman saudara. Artinya ini ada sebuah gelap yang betul-betul sangat tidak mengenakan, menyakitkan. Makanya ini salah satu kutuk yang tulah yang sangat dahsyat saudara. 3 hari mereka tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa kemana-mana. Hari ini kita dibatasi tapi kita masih bisa lihat kiri kanan, kita masih bisa punya HP, kita masih bisa lihat online, kita masih bisa semua. Saudara bayangkan mereka 3 hari itu nyepi, mereka betul-betul nyepi saudara. Mereka tidak bisa lihat apa-apa saudara. Bukan tidak bisa lihat apa, tidak bisa bergerak kemana-mana. Saudara, sebenarnya Tuhan mau tunjukkan apa saudara? Kegelapan ini bukan kegelapan biasa. Karena apa? Karena ayat berikutnya dikatakan apa? Tetapi, tunggu kembali ayat 23. Ada kata tetapi di situ saudara. Tetapi pada semua orang Israel ada apa? Ada terang di tempat kediamannya. Ada terang di tempat kediamannya. Jadi saudara bayangkan, kalau itu bukan kegelapan biasa, karena itu kegelapan yang bisa diraba. Bisa diraba saudara. Berarti terangnya juga bukan terang biasa saudara. Terangnya itu bukan terang biasa. Jadi ada sebuah kontras dalam satu daerah yang sama. Ada orang Mesir, ada orang Israel. Orang Israel sekalipun ada gelap, tapi dia ada terang. Ada terang yang buat dia bisa tetap berjalan. Terang itu buat dia tetap bisa beraktivitas. Terang itu buat dia tetap bisa bersukacita. Terang itu buat dia tetap bisa menuai. Jadi 3 hari itu adalah 3 hari yang bersukacita buat orang Israel. Di tengah-tengah situasi yang gelap, orang Israel tetap bisa menuai. Tetap bisa melihat yang baik. Orang Mesir semua tidak bisa bergerak saudara. Sebenarnya kita tahu, kita mau alami apa yang orang Israel alami saudara. Di tengah-tengah keadaan dunia yang sedang ada dalam kegelapan dan kekelaman. Tahukah saudara, engkau adalah Israel-Israelnya Tuhan. Amin saudara, amin saudara. Sebenarnya Tuhan sedang kasih kontras seperti itu. Kenapa Tuhan kasih kontras seperti itu? Tuhan kasih kegelapan yang betul-betul kelam. Sebenarnya Tuhan mau kasih gambaran begini saudara. Kegelapan itu tidak enak saudara. Kegelapan itu kalau 3 hari saja kegelapan seperti itu orang sudah begitu tersiksa. Jadi 2 kebutuhan, yang kebutuhan dasar manusia akan terang dan akan air, itu kebutuhan
yang tidak bisa digantikan dengan apapun juga, saudara. Kalau orang tidak ada terang, waduh susah, saudara. Betul, saudara. Sama dengan orang tidak ada air, saudara. Kalau saudara dikurung terus dalam kegelapan, bagaimana rasanya, saudara? Orang bisa stres, bisa gila, saudara. Ya, kalau terus dikurung dalam kegelapan, saudara, waduh, dia bisa gila, saudara. Saya percaya kalau sampai 6 hari orang jadi gila, saudara. Kalau dibiarkan kekelaman, kalau Tuhan kasih sampai lebih lama lagi. Ya, kalau saudara belum pernah rasakan, coba rasakan, saudara. Dikurung dalam ruang isolasi, tidak ada cahaya sama sekali, tidak ada teman, semua tidak bisa ini. Dan saudara mengalami kegelapan, bisa gila, saudara. Nah, Tuhan mau bilang, 3 hari saja, itu begitu dahsyatnya kengeriannya. Apalagi kalau selama-lamanya. Ketika orang tidak kenal Tuhan, dia akan ada dalam kegelapan untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Jadi Tuhan sedang mau bilang, kalau orang itu tidak punya Tuhan dalam hidupnya, hidupnya akan ada dalam kegelapan untuk selama-lama-lamanya, saudara. Jadi itu satu pembelajaran buat setiap kita. Mungkin saudara belum pernah dengar nama Yesus hari ini. Ya. Nah, saya akan masuk lebih dalam. Mari kita buka Kejadian pasal yang pertama. Kalau gelapnya itu bukan gelap biasa, itu hanya bisa dikalahkan oleh terang yang bukan terang biasa. Tidak bisa terang lampu Philip, lampu neon seperti ini, saudara. China sedang membuat matahari buatan, saudara. Sedang buat, saudara. Katanya sinarnya itu jauh lebih terang dan lebih panas daripada matahari. Wah, manusia berusaha buat, tapi manusia tidak bisa ciptakan terang yang sejati. Amin, saudara. Karena apa? Nah, kita lihat di Kejadian pasal yang pertama. Coba kita buka. Kejadian pasal pertama, ayat yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas. Jadi ini menurut penafsir-penafsir Alkitab, katanya gini, saudara. Jadi waktu di surga itu, ya, itu Tuhan itu sebenarnya menciptakan malaikat semua sempurna. Ada 3 penghulu malaikat, Lucifer, Mikael, dan Gabriel. Tapi satu penghulu malaikat namanya Lucifer memberontak pada Tuhan. Dia berusaha melawan Tuhan, merebut tahta Tuhan. Dosa kesombongan. Ya, akhirnya dia dibuang ke bumi, Lucifer. Dan dia bawa 1/3 daripada malaikat. Dia punya grup itu dibawa semua. Dan bumi itu dia dibuang sehingga bumi terjadi sebuah kekacauan. Bumi belum berbentuk dan kosong. Terjadi kegelapan. Kegelapan itu sebenarnya itu bukan Tuhan ciptakan untuk manusia. Di dalam Tuhan tidak ada kegelapan, saudara. Ya, kegelapan itu terjadi karena pemberontakan. Sehingga ada neraka. Itu sebenarnya bukan untuk manusia. Itu untuk iblis dan antek-anteknya. Tapi karena ada manusia yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Tidak mau menerima Yesus dan karyanya. Sehingga tidak ada jalan lain, saudara. Ya, dia dibutakan. Makanya keselamatan tidak ada di dalam nama lain. Tidak ada jalan lain selain orang menerima Yesus dan karyanya. Karena hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Manusia tidak bisa menyelamatkan. Kekuatan kita tidak bisa menyelamatkan. Hanya Yesuslah yang menjadi juru selamat jadi manusia. Baru kita bisa diselamatkan, saudara. Amin, saudara. Keselamatan itu sebuah anugerah yang Tuhan berikan. Kita meresponnya dengan apa? Dengan iman. Ingat minggu lalu saya bilang iman itu apa? Iman itu seperti sorong tangan. Ya, kita dikasih hadiah, kita sorong tangan, kita terima hadiah itu. Waktu kita terima hadiah, kita bilang, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Amin, saudara. Nah, coba kita baca terus Kejadian, kita kembali. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat yang ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu. Jadi apa perkataan pertama dari Tuhan? Apa perkataan pertama dari Tuhan di Alkitab? Jadilah terang, betul? Saudara, jadi perkataan pertama yang muncul dari mulut Tuhan dalam Alkitab adalah apa? Jadilah terang. Nah, dalam bahasa aslinya,
Saya klik di Alkitab saya ada bahasa aslinya. Jadilah terang itu adalah Yehi Or. Yehi itu jadilah, Or itu terang. Jadi bahasa Ibraninya kalau terang itu adalah Or. Yehi itu jadilah. Saudara tahu bahasa Ibrani itu agak unik, saudara. Jadi Yehi itu dari huruf matinya apa? Yud He Vav He. Sebenarnya Yud He Vav He itu namanya siapa, saudara? Yahweh. Yahweh. Jadi sebenarnya Tuhan sedang bilang Yahweh itu siapa? Yahweh itu adalah Tuhan sendiri. Jadi sebenarnya di perkataan pertama Tuhan sedang bilang Yahweh adalah terang. Tuhan adalah terang. Ya, jadi terang itu sebenarnya itu bukan sesuatu, saudara. Terang itu bukan matahari. Karena apa? Karena matahari belum diciptakan pada hari yang pertama. Betul? Matahari hari keberapa? Hari-hari berikutnya baru ada benda-benda penerang. Tapi terang itu dijadikan pada hari pertama. Dan perkataan pertama yang keluar dari mulut Allah adalah Yehi Or. Tuhan sedang bilang apa? Terang itu aku. Akulah terang itu. Waktu Tuhan bilang akulah terang, maka terang itu jadi, saudara. Amin, saudara. Amin. Jadi terang itu bukanlah sesuatu. Terang itu adalah seorang pribadi. Dan seorang pribadi itu namanya siapa? Namanya Yesus. Saya ingin bawa kita melihat Yohanes pasal yang pertama. Ini konfirmasi, saudara. Ya, konfirmasi dari firman Tuhan. Saudara, kenapa, saudara? Karena kita butuh terang yang sejati untuk mengalahkan kegelapan yang bukan kegelapan biasa. Kita butuh terang yang sejati, dan terang sejati itu bukan bicara tentang sesuatu. Terang sejati itu bicara tentang seorang pribadi. Yohanes pasal 1. Ini sama, saudara, mirip dengan apa yang dikatakan dalam Kejadian, saudara. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah, dengan kata lain, Yohanes 1 ayat 1 itu mematahkan saksi Yehova. Saksi Yehova berkata bahwa Yesus itu bukan Allah. Ya. Tapi Yohanes 1 ayat 1 berkata pada mulanya adalah firman. Siapa firman itu? Siapa firman itu? Firman itu adalah Yesus, pribadi Allah yang kedua. Ya, kita mempercayai Tritunggal. Tritunggal itu adalah Allah dengan 3 pribadi tapi satu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Nah, 3-3-nya sederajat. 3-3-nya adalah Allah. Cuma 3-3-nya punya satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun juga. Itulah Tritunggal, saudara. Next, terus. Ayat yang kedua. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi kalau saudara tidak punya Dia, saudara tidak punya hidup. Kalau saudara tidak punya hidup, saudara tidak punya terang dalam hidup saudara. Amin. Ya, hidup itu adalah terang manusia. Next, ayat berikutnya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara tahu, kegelapan itu tidak perlu diusir-usir, saudara. Kegelapan tidak perlu ditengging-tengging. Saya kasih contoh, waktu ruangan ini gelap. Saudara tidak perlu usaha bagaimana gelap ini dibawa keluar. Ya, gelap ini tidak usah dibawa keluar. Cukup saudara nyalakan satu lampu, maka gelap itu akan pergi dengan sendirinya. Amin, saudara. Amin. Sehingga apa? Sehingga fokus hidup saudara bukan kepada gelapnya. Fokus hidup saudara dan saya bukan bagaimana mengusir kegelapan dari hidup saudara dan saya. Fokus hidup saudara dan saya adalah bagaimana saudara tahu bahwa terang itu ada dalam hidup saudara. Waktu saudara tahu terang itu ada dalam hidup saudara, kegelapan tidak akan menguasai hidup saudara. Amin, saudara.
Jadi kegelapan itu tidak perlu diusir-usir. Aku tengking kau kegelapan, aku tengking kau. Tidak, saudara. Lihatlah diri. Nah, kita akan belajar terus, saudara. Ya, terang itu adalah seorang pribadi. Dan pribadi itu namanya Yesus. Tuhan itu tidak tinggal diam ketika dunia ada dalam kegelapan. Jangan saudara pikir Tuhan itu tinggal diam. Dia udah tahu semua yang terjadi. Dia udah tahu kok akan ada virus corona. Sekalipun itu bukan dari dia. Dia udah tahu semua apa yang akan terjadi. Dia tidak tinggal diam, tapi dia selalu start. Dia lebih dahulu. Ya, dia lebih dahulu. Kita pikir bahwa pandemi ini bisa mengalahkan gereja Tuhan, ya kan? Pintu-pintu gereja sepertinya ditutup. Tapi Tuhan buka pintu-pintu media sosial. Injil diberitakan di mana saja, saudara. Amin, saudara. Ya, Tuhan itu tidak pernah kalah. Tuhan itu selalu punya jalan yang lebih baik, saudara. Kadang-kadang kita tidak bisa mengerti dengan cara berpikir kita. Ya, next terus. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya siapa? Yohanes. Yohanes ini adalah pembuka jalan, pelayanan pembuka jalan untuk kasih karunia, yaitu Yesus, saudara. Next. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ayat yang ke-8. Yohanes bukan terang itu, tapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Jadi kita clear di sini, terang itu bukanlah sesuatu, tapi terang itu adalah seseorang. Amin, saudara. Ya, terang itulah seorang pribadi. Saudara, saya bayangkan ini Yohanes 1 dengan kejadian 1 itu suatu kejadian yang mirip. Ini menggambarkan hati Tuhan. Hati Tuhan itu dia tidak pernah diam membiarkan anak-anaknya ada dalam kegelapan, saudara. Ketika dunia dalam kegelapan, dia berkata, jadilah terang. Terang itu mengintervensi kegelapan, saudara. Kegelapan tidak pernah bisa menguasai terang, saudara. Amin, saudara. Ketika dunia sedang ada dalam kegelapan 1500 tahun, manusia hidup di bawah perjanjian hukum Taurat. Sepertinya Tuhan menunda-nunda kedatangannya. Manusia hidup dalam ketakutan perbudakan. Manusia hidup dalam sebuah sistem agamawi. Mereka capek ikut Tuhan. Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Dia datang sebagai bayi. Hari ini juga, saudara, di tengah kegelapan yang sedang ada dalam dunia. Sebenarnya, ya kita bukan bicara tentang kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan itu pasti, kita tidak tahu kapan waktunya. Saya percaya waktunya sudah singkat. Tapi dia tidak pernah diam, ada terangnya yang hari ini sudah ada dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Nah, saya mau bawa kita lebih dalam gini, saudara. Terang itu seorang pribadi. Dan terang itu tidak bisa dikalahkan dengan kegelapan. Kalau kita mau mengalahkan kegelapan, kita butuh terang itu. Amin, saudara. Bagaimana caranya kita punya terang itu, saudara? Simple sebenarnya. Cara kita punya terang itu adalah ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau bilang gini, saudara. Terang itu bukan bicara tentang perilaku dan sikap kita, sekalipun itu adalah buah daripada ketika kita hidup dalam terang. Tapi terang itu adalah sebuah identitas kita. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Dan ini adalah sebuah peristiwa yang tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Kalau saudara ada di ruangan ini, atau saudara sedang ada di rumah, saudara sedang dengar firman Tuhan, dan saudara belum pernah ikut Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi. Saudara hanya agama Kristen sebagai KTP. Karena saudara di negara kita semua orang harus punya agama, maka saudara tulis agama Kristen. Saudara, itu bukanlah kekristenan yang sejati. Kekristenan yang sejati dimulai dari sebuah kesadaran bahwa engkau tidak bisa hidup sendiri dengan kekuatanmu. Dan akhirnya apa? Saudara dengar kabar baik. Saudara dengar kabar baik. Kabar baik apa? Tentang Yesus. Saudara tahu bahwa iblis itu, setan ada di udara. Dan hari-hari ini adalah peperangan terakhirnya dia, saudara. The last battle-nya dia. Last battle-nya dia apa? Dia akan butakan mata orang-orang
yang belum kenal Tuhan sehingga apa? Sehingga mereka tidak lihat terang indahnya Injil itu, saudara. Mana ayatnya? 2 Korintus 4 ayat yang ketiga. Jika Injil yang kami beritakan, ini kata Paulus, saudara, masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jadi saudara, kita beritakan Injil hari-hari ini. Media begitu banyak, terbuka. Hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta mengabarkan Injil, makanya gereja harus kembali. Yang diberitakan harus pribadi Kristus. Ya, Injil itu selalu hubungannya dengan seorang pribadi. Injil itu bukan kata-kata motivasi. Gereja bukan tempat memberitakan kata-kata motivasi. Gereja adalah tempat memberitakan Kristus dan karyanya. Karena hanya ketika orang dengar tentang Kristus dan apa yang dia kerjakan, itu yang membangkitkan imannya. Amin, saudara. Makanya melalui media diberitakan tentang Kristus, orang dengar, Roh Kudus menjamah hatinya, imannya dibangkitkan. Tanpa sadar dia terima Tuhan, sekalipun di kamar tidurnya, sekalipun tidak ada orang yang lihat. Dan saya percaya hari-hari ini akan ada banyak penuaian jiwa-jiwa. Tanpa KKR lapangan yang besar-besar, saudara. Tuhan yang bekerja secara dahsyat. Amin, saudara. Ya, next. Yaitu siapa? Orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini sehingga mereka tidak melihat apa? Terang Injil. Dalam bahasa Inggrisnya katakan terang Injil, the glorious gospel. Tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi Injil ini diberitakan di mana-mana nih. Di seluruh media-media setiap hari, apalagi hari Minggu nih, saudara. Wah, saudara, yang di rumah bisa pilih mau channelnya siapa. Tinggal pilih saja, saudara. Tapi saudara tetap mesti ada dalam sebuah gereja lokal. Amin. Hari-hari ini banyak pilihan makanan. Tapi saudara tetap mesti ada dalam sebuah gereja lokal. Di mana saudara bisa bertumbuh. Karena makanan yang ada kan mesti saudara tetap saring, saudara. Ya, salah makan bisa sakit perut, saudara. Karena media juga bebas tapi tidak ada filter. Saudara bisa dengar apa saja. Bahkan kadang-kadang itu menyesatkan pikiran saudara. Saudara dapat pengajaran-pengajaran yang salah. Makanya ketika kita dalam gereja lokal, saudara punya wadah untuk bisa bertumbuh. Dan saudara bisa bertanya, saudara bisa digembalakan. Ya, dan saudara tidak mungkin bisa dapatkan penggembalaan dari secara online. Misalnya saudara dengar khotbah dari Amerika sana, ya dari Singapura, dari Jakarta. Saudara, kita tidak bisa, gereja adalah sebuah koinonia, ada fellowship di dalamnya. Ya, tapi pilihan makanan sekarang luas, saudara. Tapi kalau ada pun orang sampai tidak bisa dengar, tidak bisa terbuka, berarti dia dibutakan pikirannya, saudara. Dibutakan oleh siapa? Ilah zaman ini. Di belakangnya siapa? Ya iblis. Dia membutakan pikiran-pikiran orang supaya apa? Orang tidak bisa lihat cahaya Injil itu. Keindahan Injil. Injil diputar balikkan sehingga tidak kelihatan keindahannya. Orang bilang, malas dengar Injil. Nanti saja. Injil itu tidak baik. Begini-begini. Karena apa? Karena Injil itu ditutupin keindahannya. Iblis itu tidak mau saudara lihat yang indah daripada Tuhan. Dia tutupin. Supaya saudara lihat, tidak bisa lihat keindahannya dia. Padahal Injil itu sesuatu yang sangat indah. Sangat luar biasa. Karena bicara tentang apa? Kasih Tuhan buat manusia. Amin, saudara. Saya akan bawa kita lihat di 1 Yohanes. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia. Dia ini siapa? Dari Yesus. Yang kami sampaikan pada kamu. Apa itu beritanya? Allah adalah terang. Dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ya, sekali lagi saudara. Tuhan itu sama sekali tidak ada kegelapan, saudara. Di dalam Yakobus dikatakan, ya segala pemberian, setiap anugerah yang baik datangnya dari Bapa, segala terang. Sudah ingat ayatnya itu? Daripadanya tidak ada sedikit pun bayangan. Ya, Anda ingat ayatnya di Yakobus berapa itu? Tapi saudara tidak usah baca. Adalah itu ya, saudara nanti carilah. Maksudnya apa? Maksudnya gini saudara. Di Tuhan itu tidak ada bayangan. Bayangan itu maksudnya apa? Kenapa bisa ada bayangan? Kalau kita berdiri di matahari, saudara,
Itu kalau jam 12 siang matahari pas di atas kita. Kira-kira berdiri ada bayangan tidak, saudara? Tidak ada bayangan. Yang buat ada bayangan apa? Ketika kita berdiri mungkin pagi hari, matahari baru terbit, atau sore hari, matahari dari sebelah. Yang buat ada bayangan itu karena apa? Ada tubuh kita yang menutupi, ada kegelapan. Kenapa ada bayangan? Karena ada kegelapan. Betul? Di dalam Tuhan sama sekali tidak ada bayangan. Karena apa? Tidak ada kegelapan sama sekali, saudara. Ya, semuanya adalah yang baik, saudara. Jadi jangan pikir Tuhan akan kasih yang buruk-buruk dalam hidup saudara. Di dalam Dia tidak ada sedikit pun niat jahat Tuhan. Dia Tuhan yang baik buat kita. Next, terus kita kembali ke 1 Yohanes 1. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, ini adalah orang-orang yang agamawi, yang mengaku Kristen, tapi tidak sungguh-sungguh lahir baru, saudara. Ya, namun kita hidup dalam kegelapan. Kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain dan darah Yesus anaknya itu apa? Menyucikan kita daripada segala. So, perhatikan ayat ini ayat yang penting, saudara. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, apa artinya hidup di dalam terang? Hidup di dalam terang itu bukan berarti engkau selalu perilakumu tidak pernah gagal, saudara. Ya, hidup dalam terang itu bukan bicara tentang perilaku kita. Perilaku kita adalah buah daripada ketika kita hidup di dalam terang. Nah, terus apa hidup di dalam terang itu, saudara? Hidup dalam terang adalah sebuah status kita. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada dalam terang. Saudara, saya ingin kasih gambaran gini. Kenapa saya ambil ini, ada minuman gelas ini supaya kasih contoh buat kita. Ini contoh kita ada di dalam Adam. Ya. Waktu kita ada dalam Adam, ini kita dalam kegelapan. Karena apa? Karena Adam berdosa. Jadi saudara, ini Adam berdosa, setiap kita ada dalam Adam. Saudara lahir pun tidak buat dosa, saudara disebut sebagai orang berdosa. Karena apa? Karena dosanya Adam. Ini kegelapan. Yesus datang, dia datang sebagai keturunan Adam. Dia masuk dalam Adam. Makanya disebut sebagai Adam terakhir. Tapi apa yang terjadi? Dia mati di atas kayu salib sebagai Adam. Untuk apa? Dia bereskan semua kegagalan Adam. Termasuk kegagalan saudara dan saya di dalam Adam. Waktu dia bereskan itu, dia mati di atas kayu salib. Waktu dia mati di atas kayu salib, dia dikuburkan. Dikuburkan dengan siapa? Dengan saudara dan saya dan dosa-dosa kita. Waktu dikuburkan, ini udah hilang, saudara. Ini kan tidak bangkit lagi. Yang bangkit adalah tubuh yang baru. Inilah Kristus. Tubuh yang baru. Ini Kristus. Tapi waktu dia bangkit, dia tidak bangkit sendirian. Dia bawa saudara dan saya bangkit bersama Dia. Amin, saudara. Hari ini saudara di mana? Ada di dalam terang. Terang itu siapa? Terang itu seorang pribadi. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jadi saudara, di dalam terang, artinya di dalam hidup saudara yang baru. Itu identitas saudara dan saya. Hari ini saudara ada di dalam Kristus. Waktu saudara ada dalam Kristus, firman Tuhan bilang apa? Next. Kita, tunggu. Yang sini dulu. Jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada dalam terang, identitas kita, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Ya. Kenapa kita disebut sebagai gerejanya? Kita disebut sebagai apa? Persekutuan, koinonia. Itu karena kita dilahirkan dari roh yang sama. Maka kita bisa panggil Dia ya Aba, ya Bapa, ya. Dan bukan hanya itu, saudara. Darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita daripada berapa dosa? Segala atau separuh? Segala atau separuh? Segala atau separuh? Kalau segala itu berapa?
Semuanya itu maksudnya apa? Maksudnya gini saudara, waktu saudara ada dalam Kristus, kadang-kadang dalam hidup kita ini, ada dosa-dosa yang kita lupa minta ampun sama Tuhan. Betul ya saudara? Ayo jujur, selama ini kita tiap hari ingat semua dosa kita. Ada yang setiap hari saudara catat, bangun pagi saya buat dosa apa? Ada? Ada yang catat dosanya 5 tahun lalu catat, hari ini saya buat dosa ini, dosa ini. Semua detail bisa ingat? Bisa tidak saudara? Khawatir itu dosa tidak saudara? Khawatir itu dosa loh saudara. Khawatir itu tidak percaya Tuhan loh saudara. Khawatir itu kita merasa kita sendirian saudara. Khawatir itu dosa. Pernahkah saudara minta ampun untuk setiap kekhawatiran saudara? Atau banyak hal yang mungkin kita lupa. Tapi Tuhan bilang apa? Kalau engkau ada dalam Kristus, jangan khawatir. Ketika engkau lupa minta ampun juga, darah Yesus itu selalu menyucikan hidup saudara dan saya. Dia selalu menyucikan hidup saudara dan saya. Dia selalu menyucikan hidup saudara dan saya. Untuk apa saudara? Untuk memberikan kita sebuah kepastian. Untuk memberikan kita sebuah kepastian bahwa Tuhan itu ada selalu bersama kita. Tuhan tidak mau engkau khawatir. Tuhan tidak mau engkau terintimidasi dalam hidupmu. Tuhan tidak mau engkau hidup dalam sebuah ketakutan. Makanya dia berikan engkau sebuah jaminan. Kalau engkau ada dalam aku memberikan engkau sebuah jaminan. Darahku selalu membasuh engkau. Amin saudara. Kalau saudara tidak yakin dosa saudara diampuni, saudara akan merasa selalu jauh dari Tuhan. Ya. Bahkan ketika saudara duduk saat ini, pikiran saudara sedang kemana-mana. Aduh nanti mau makan apa ya siang. Saudara tubuh saudara di gereja, pikiran saudara mengelantur kemana-mana. Itu pun sudah diampuni sama Tuhan. Darah Yesus sudah menguduskan saudara. Amin. Supaya apa saudara? Supaya saudara tahu. Ketika engkau ada dalam terang, engkau tahu terang itu bukan untuk mencari kesalahan saudara. Tapi terang itu untuk menyatakan sama saudara seberapa besar pengampunannya sudah dilakukan buat hidup saudara dan saya. Ya, saya tunjukkan satu ayat, Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, apa katanya? Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam. Sebaik hari ini kita percaya bahwa kita mengikut Tuhan. Kalau sudah terima Yesus, saudara ikut Tuhan, saudara tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ini Yesus yang bilang saudara. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya, jadi saya mau bilang saudara, saudara sadar siapa diri saudara dalam Kristus. Terang Tuhan itu untuk apa saudara? Kenapa dia nyatakan dirinya sebagai terang? Konteksnya apa ayat ini? Ini ayat tidak berdiri sendiri saudara. Kalau saudara baca Alkitab mesti belajar konteks daripada apa yang dibicarakan. Supaya kita tidak comot-comot ayat mendirikan doktrin berdasarkan satu ayat. Tapi kalau saudara lihat konteks kenapa Yesus bisa bilang akulah terang dunia. Itu kisahnya adalah waktu dia berjumpa dengan seorang wanita yang kedapatan berbuat zina. Di ayat sebelumnya saudara akan baca di rumah. Wanita itu saudara mau dirajam sampai sama orang Farisi. Wanita itu mau dilempar batu saudara. Kemudian apa saudara? Yesus kan akhirnya bilang, barang siapa tidak berbuat dosa silakan lempar batu yang pertama. Yesus tulis di lantai. Ya itu saya sudah pernah jelaskan saudara. Tapi akhir daripada kisah itu Yesus bilang apa? Hai wanita, mana orang yang menghukum kamu? Wanita itu ngangkat kepala, dia lihat kiri kanan. Tidak ada Tuhan. Aku juga tidak menghukum kamu. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Setelah Yesus bilang gitu, Yesus bangkit berdiri. Akulah terang dunia. Barang siapa ikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Maksudnya apa saudara? Kenapa dari tiba-tiba dengan perempuan berbuat zina, Yesus langsung bangkit berdiri dan bilang, akulah terang dunia. Maksudnya gini saudara, Yesus mau bilang gini, waktu aku bilang aku terang dunia, itu bukan untuk menyatakan seberapa besar dosa wanita itu. Tapi aku mau menyatakan seberapa besarnya pengampunanku buat dosa wanita itu.
terangku itu bukan untuk mencari kesalahan wanita itu. Terangku adalah untuk menyatakan betapa besar apa yang aku lakukan untuk mengampuni dosa-dosanya. Amin, saudara. Jadi saudara tahu, kalau saudara berjumpa dengan terang Tuhan, saudara takut atau tidak? Kalau saudara kita memiliki pemahaman yang benar, kita tidak pernah takut berjumpa dengan terang Tuhan. Karena apa? Terang Tuhan tidak pernah mencari kesalahan saudara. Tapi terang Tuhan menyatakan betapa besar karyanya di atas kayu salib. Melihat pengampunan buat hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Amin. Itu apa terang Tuhan dalam hidup kita? Mazmur 119 ayat yang ke-105. Ini ayat yang sudah sangat terkenal. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Maksudnya apa, saudara? Ingat firman itu siapa? Firman itu adalah Yesus, Yesus itu adalah terang, firman itu adalah terang. Jadi firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi apa? Bukan cuma jalanku, setiap jalanku. Ya, bagi setiap jalan kita. Ya, sebenarnya gini, saudara, waktu saya baca ini saya renungkan, saudara. Apa artinya itu, saudara? Saudara, firman Tuhan itu adalah pribadi Tuhan, adalah terang. Dia bukan cuma terang untuk ya kita mati masuk surga. Ada yang berkata bahwa karya Kristus itu hanya untuk bawa kita mati masuk surga. Sebenarnya kita hanya mau hidup ini mati masuk surga. Kalau saudara hanya mau hidup mati masuk surga, lebih baik cepat-cepat genapi visi itu, saudara. Ada yang mau cepat-cepat menggenapi visi itu? Kalau saya tanya, siapa yang mau menggenapi visi mati masuk surga? Semua mau, tapi siapa mau cepat duluan? Tidak ada yang mau, saudara. Saya percaya Tuhan bukan hanya mati untuk kita mati masuk surga. Tapi Tuhan mau ketika kita ada di bumi, kita juga mengalami surga di setiap area kehidupan kita. Amin. Makanya menjadi terang itu maksudnya apa, saudara? Saya dapatkan ini, waktu kita dengar firman itu bicara tentang Yesus. Saudara, kadang-kadang saudara belum didoakan. Saudara belum tidak ditumpangi tangan. Tapi waktu saudara dengar tentang Yesus, sang firman itu, tiba-tiba ada terang yang menerangi hati saudara. Tiba-tiba saudara dapat inspirasi. Saudara dapat jalan keluar. Saudara tiba-tiba, oh saya dapat jalan keluar ini. Pernah saudara ngalamin seperti itu? Saya sering kali ngalamin seperti itu, saudara. Ya, waktu saya renungkan firman, tiba-tiba Tuhan kasih inspirasi. Oh jalannya seperti ini nih. Kita ini tidak ahli segala sesuatu, saudara. Ya, kita juga tidak ahli semua. Ada yang ahli dalam bidang kesehatan, ada ahli dalam bidang ekonomi, ada yang ahli dalam. Tapi kita tidak bisa ahli dalam semuanya, saudara. Betul ya, saudara? Kita tidak bisa tahu segala sesuatu. Kita manusia terbatas. Bahkan hari-hari ini banyak orang yang kebingungan. Di tengah-tengah kegelapan banyak sekali yang mengalami kebingungan, saudara. Tapi kalau saudara selalu mendengarkan firman-Nya, dan firman itu selalu bicara tentang pribadi Yesus, saya percaya itu akan menerangi jalan saudara. Amin. Pelita buat kaki kita. Engkau mau jalan, engkau tidak ada jalan. Mungkin engkau mau buat satu keputusan bisnis, A atau B atau C, saudara bingung. Jangan cepat-cepat. Kadang-kadang keputusan itu saudara lihat, wah ini sudah yang terbaik, ini yang terbaik. Belum tentu itu yang terbaik. Kalau saudara merasa kayaknya tidak damai sejahtera, nah hati-hati saudara, jangan cepat-cepat. Itu mungkin Tuhan sedang ngomong sesuatu dalam hidup saudara. Atau saudara yang sedang jomblo-jomblo dan mau dapat pasangan. Jangan hanya lihat covernya saja, ya, tapi minta Tuhan bicara dalam hidup saudara. Amin. Tapi kalau sudah jadi, jangan bilang minta suara Tuhan lagi, saudara. Tidak ada jalan kembali. Amin. Karena apa yang saudara putuskan, saudara harus jalani. Amin, saudara. Tapi kalau saudara masih masa penjajakan, ya, saudara minta dari Tuhan. Kadang-kadang apa yang saudara lihat bagus,
secara kasat mata, belum tentu itu dari Tuhan. Saya minta damai sejahtera dari Tuhan. Memang setiap kita harus hidup dalam damai sejahtera. Kalau kita tidak dalam damai sejahtera berarti ada something wrong dalam hidup kita. Tapi ketika engkau mau ambil keputusan sesuatu, tiba-tiba saudara merasa tidak damai sejahtera. Berarti jangan-jangan Tuhan sedang bicara sesuatu dalam hidupmu. Itulah terang, itulah wisdom. Itulah terang yang dia nyatakan dalam hidup kita. Saudara mungkin tidak ahli segala sesuatu. Tapi kalau terang itu bicara sama saudara, dia nyatakan sesuatu, dia kasih inspirasi. Saudara buka hati, saudara bisa ambil keputusan yang tepat. Saudara bisa ada pada waktu yang tepat, pada situasi yang tepat. Amin, saudara. Amin. Kita butuh terang itu. Dan terang itu sudah ada dalam hidup saudara. Cuma dia mau kita sadari itu, saudara. Kalau saudara sadar itu, kegelapan tidak bisa kuasai hidup saudara. Banyak kali kita tidak sadar siapa kita dalam Kristus. Sehingga seringkali kegelapan bisa kuasai hidup kita. Tapi saya mau bilang satu kebenaran. Kalau saudara tahu siapa saudara dalam Kristus, firman Tuhan yang bilang, kegelapan tidak akan menguasai hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Yang terakhir, Efesus pasal yang kelima. Ini betul-betul terakhir, saudara. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Sebenarnya kita tahu bahwa kita dulu kegelapan. Oh, tidak tahu ya, sedikit. Setiap kita dalam Adam ini gelap, saudara. Adam ini gelap, tidak bisa hidup. Butuh Kristus. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, ini nasihat dari Rasul Paulus. Yang pertama harus tahu dulu siapa diri kita dalam Kristus. Identitas kita. Kita ini adalah anak-anak terang. Yang itu harus kita yakinkan dulu. Kita harus percaya dulu. Kita harus bangun pondasi kita yang kuat di situ. Sehingga apa? Apapun yang saudara alami, saudara akan ngalamin banyak masalah, tantangan, goncangan. Tapi kalau saudara kuat di dalam dasar ini, dimanapun saudara berada, apapun saudara alami, engkau tahu, engkau adalah anak terang. Dan engkau akan cepat bangkit kembali. Amin. Nah, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, ini aplikasinya, ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Amin, saudara. Dimulai dari kesadaran siapa diri kita. Kalau engkau tahu siapa dirimu dalam Tuhan, aku anak terang. Aku anak terang. Aku tahu siapa diriku dalam Tuhan. Aku tidak mau hidup sembarangan. Aku tidak mau bikin yang aneh-aneh. Aku tahu identitasku dalam Kristus. Aku tahu aku dibayar dengan darah Yesus. Aku tahu hidupku mahal harganya. Amin, saudara. Dimulai dari situ. Ketika kita sadar siapa diri kita dalam Kristus, kita akan berbuahkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Puji Tuhan. Ya. Jadi itulah yang ke-9 adalah kegelapan. Sebenarnya Tuhan mau tunjukkan betapa gelapnya hidup di luar Tuhan. Di tengah situasi dunia yang sedang gelap ini. Yesaya 60 bilang gini. Yesaya 60 bilang gini. Ini yang terakhir, saudara. Ini yang terakhir ya. Coba tampilkan. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat yang kedua. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ayat yang ketiga. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang pada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Amin, saudara. Di tengah situasi yang gelap, di tengah situasi yang kelam, ada terang dalam hidup saudara. Dan terang itulah yang buat hidup saudara bisa tetap menuai. Bisa tetap melihat kebaikan Tuhan. Saudara lihat orang Israel. Di tengah-tengah orang Mesir semua mengalami kegelapan. 3 hari, 3 malam mereka tidak bisa kerja apa-apa. 3 hari, 3 malam mereka tidak bisa keluar dari tempat mereka. Tapi orang Israel 3 hari mereka menikmati special day. Hari yang luar biasa. Ada terang Tuhan di tengah-tengah mereka. Orang Israel baik tidak? Orang Israel tidak baik. Mereka bersungut-sungut. Mereka bangsa yang tegar tengkuk. Kenapa mereka sampai terang Tuhan turun dalam hidup mereka? Apakah mereka lebih baik dari orang Mesir?
Tidak Tuhan, tidak. Mereka tidak lebih baik secara karakter, tapi mereka adalah pilihan Tuhan. Mereka pilihan Tuhan, saudara. Tahukah saudara, hidup saudara dan saya ada pilihan Tuhan. Saudara dipilih Tuhan. Tuhan ada dalam hidup saudara. Responi itu. Responi kasihnya, anugerahnya. Dan lihatlah terang itu ada dalam hidup saudara. Terang itu yang buat saudara bisa kuat. Terang itu buat saudara bisa tetap berjalan. Terang itu buat saudara bisa tetap melangkah maju. Bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun.